Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, persiapkanlah hati dan pikiran kami untuk saat ini merenungkan firman-Mu yang mengubahkan hati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Roma 12 ayat 20-21, beginilah firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara, setiap kita tentunya pernah memiliki musuh. Atau mungkin saat ini masih memiliki musuh. Tentang musuh, firman Tuhan berkata bahwa kita harus mengasihi musuh kita, bahkan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Saudara, mungkinkah kita bisa mengasihi orang yang menyakiti kita? Mungkin bisa, tetapi tidak mudah. Namun saudara, setiap firman Tuhan tidak ada yang mustahil untuk kita lakukan. Bagian firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya ketika seteru atau musuh kita lapar, hendaknya kita memberinya makan. Jika haus, hendaknya kita memberinya minum. Dan pada bagian terakhir firman Tuhan berkata, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara, mungkin ketika orang-orang yang kita kasihi, orang yang baik dan dekat dengan kita, ketika mereka mengalami kesulitan, kelaparan, kehausan, hati kita terdorong untuk membantu. Atau semisal itu orang asing bagi kita. Namun mungkin kita juga akan tergerak untuk membantunya. Akan tetapi, jika itu musuh kita, sekalipun kita sudah mengenalnya cukup lama, tentunya sulit bagi kita. Kenapa? Karena kita sudah disakiti. Namun firman Tuhan berkata, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Artinya bahwa senjata utama kita untuk mengalahkan kejahatan sesungguhnya adalah kebaikan. Namun seringkali dalam kehidupan setiap orang, termasuk orang percaya, kita berpikir bahwa senjata utama kita adalah dengan membalas kejahatan yang sama. Saudara, ada seorang anak kecil yang sedang bermain dengan adiknya. Tiba-tiba ia menjerit. Ibunya yang sedang memasak kemudian berlari keluar dan bertanya, "Ada apa?" Anak tersebut berkata, "Adik menarik rambutku, Ma, dan itu sangat sakit." Kemudian ibunya berkata, "Sabar ya, adikmu tidak tahu kalau itu sakit dan adikmu masih belum mengerti. Kamu harus lebih sabar." Kemudian si kakak mengerti dan kembali bermain. Ibunya pun kembali melanjutkan pekerjaannya. Namun saudara, tidak lama kemudian terdengar suara jeritan lagi. Namun kali ini si adik yang menjerit. Kemudian sang ibu berlari meninggalkan pekerjaannya dan bertanya, "Ada apa lagi?" Si kakak berkata, "Sekarang adik sudah tahu rasanya, Ma." Saudara, ternyata kakaknya sudah membalas dengan menarik rambut adiknya. Supaya apa? Supaya adiknya tahu rasa bahwa menarik rambut itu sakit. Saudara, seringkali kita juga seperti anak kecil itu. Kita merasa bahwa kita itu rugi ketika tidak membalas. Dulu juga ketika saya masih kecil, saya merasa sangat rugi ketika tidak mencubit teman saya yang sudah lebih dahulu mencubit saya. Rasanya tidak puas ketika tidak memberikan pukulan yang sama kepada orang yang memukul saya. Walaupun itu tidak membuat sakitnya hilang atau bahkan berkurang. Tapi rasanya lega ketika sudah membalas. Tapi itu dulu saudara, sekarang masih. Enggak ya saudara, udah tobat. Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jadi ketika kita membalas dengan kejahatan, sesungguhnya kita kalah. Karena kita tidak membalas dengan senjata utama kita, yaitu kebaikan. Saudara, ada sebuah kisah menarik. Pada saat Berlin Timur dan Berlin Barat berselisih atau bertengkar pada tahun 1950-an. Kedua negara ini dipisahkan oleh sebuah tembok raksasa yang dibangun oleh pihak dari Berlin Timur. Tembok Berlin itu didirikan pada tanggal 13 Agustus 1961 oleh pemerintahan Jerman Timur.
Saudara, kehidupan di kedua Berlin itu sangat jauh berbeda. Berlin Timur sangat miskin dan ketinggalan, sedangkan Berlin Barat makmur dan kaya raya. Kehidupan di Berlin Barat yang demikian maju rupanya membuat iri hati dan kebencian dari penduduk Berlin Timur. Ada perbedaan jurang kesejahteraan yang sangat tidak seimbang dari keduanya. Saudara, suatu hari warga Berlin Timur mengumpulkan sampah lalu dengan sengaja dibuang ke Berlin Barat dengan cara melemparkannya melalui tembok setinggi 3 meter yang berkawat duri yang menjadi pemisah antara kedua kota kembar tersebut. Saudara, hal itu sengaja mereka lakukan untuk upaya provokasi, untuk memancing kemarahan warga Berlin Barat. Dengan cara sederhana itu, mereka ingin memantik keributan guna memperuncing konflik di blok timur Uni Soviet dengan blok barat Amerika Serikat pada saat itu. Tapi saudara, menariknya, penduduk Berlin Barat ternyata tidak marah. Walaupun awalnya kaget melihat sampah-sampah bertebaran, bau dan busuk di sana, di dekat tembok wilayah mereka. Reaksi warga Berlin Barat sungguh di luar dugaan pihak Berlin Timur. Warga Berlin Barat tidak membalas dengan melakukan hal yang sama atau melempar kembali sampah-sampah itu ke Berlin Timur. Mereka justru mengumpulkan sejumlah besar makanan yang lezat, lalu dilemparkan kembali ke Berlin Timur dengan sebuah tulisan. Terima kasih atas pemberiannya, kami hanya bisa memberi apa yang kami miliki. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian, saudara-saudaraku sebangsa. Akibatnya, sungguh di luar dugaan. Penduduk Berlin Timur akhirnya merasa sangat malu karena setelah mereka melempari sampah ke seberang tembok, malah dikembalikan dalam bentuk makanan serta masih menganggap mereka saudara sebangsa. Saudara, semenjak saat itu, tidak ada lagi sampah dan kotoran yang dibuang warga Berlin Timur ke Berlin Barat. Mereka takluk oleh kebaikan dan kebajikan warga Berlin Barat. Tembok Berlin yang besar itu akhirnya diruntuhkan pada tanggal 9 November 1989. Saudara, kebencian tidak akan berakhir apabila dibalas dengan kebencian. Itu hanya akan menimbulkan lingkaran setan yang tiada ujungnya. Kebencian akan berakhir jika dibalas dengan cinta kasih. Saudara, apa yang kita miliki? Apakah kejahatan atau kebaikan? Apakah kita memiliki kasih atau kebencian? Seperti halnya yang terjadi di antara Berlin Barat dan Berlin Timur. Berikanlah apa yang kamu miliki dari hatimu. Marilah setiap kita juga belajar dari firman Tuhan hari ini. Marilah kita menunjukkan kasih dan melakukan kebaikan kepada mereka yang memusuhi kita. Percayalah bahwa kebaikan adalah balasan yang paling ampuh untuk meredakan permusuhan. Saudara, siapakah yang saat ini memusuhi saudara? Bisakah saya dan saudara tetap mengasihi dan melakukan kebaikan kepada mereka? Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih setiamu, terlebih firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Biarlah Engkau yang menolong kami bisa mengerti dan menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.